Salam Patunggilan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, marilah kita mulai ibadah PA pada saat ini di rumah kita masing-masing. Untuk mengawali ibadah pada saat ini, marilah kita memuji Tuhan dan menyanyi Kidung Pasamuan Jawi nomor 14, baiknya yang pertama dan kedua, Kulo Samyo Tetunggilan. Bapak, Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur karena pada saat ini kami boleh bersama-sama melaksanakan ibadah PA bersama keluarga kami masing-masing. Kiranya Engkau buka hati dan pikiran kami, berikan roh kebijaksanaan, sehingga kami boleh mengerti, terlebih dapat melaksanakan apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami serahkan jalannya ibadah PA pada saat ini, dari awal, pertengahan hingga akhir, dalam tangan kuasa-Mu. Ya Tuhan, ampunkan segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Doa yang jauh tidak sempurna ini hanya kami panjatkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Marilah kita menyanyikan kidung pujian dari Kidung Pasamuan Jawi 197, Kulo Sampun Siyaga. Semajo nameni sabdamu
Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita hari ini terambil dari Injil Matius 15 ayatnya yang ke-32 sampai dengan 39. Yesus memberi makan 4.000 orang. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan." Kata murid-muridnya kepadanya, "Bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya?" Kata Yesus kepada mereka, "Berapa roti ada padamu?" "7," jawab mereka. "Dan ada lagi beberapa ikan kecil." Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan yang sisa 7 bakul penuh. Yang ikut makan ialah 4.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu pulang. Ia naik perahu dan bertolak ke daerah Magadan. Demikian kebenaran firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang senantiasa membaca, merenungkan, dan terlebih dapat melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Tema PA pada saat ini adalah pelayanan partisipatif. Pada perikop ini menceritakan tentang keprihatinan Yesus atas banyak orang yang mengikuti Dia sehingga Dia sampai ke bukit. Yesus tergerak hatinya karena banyak orang sudah 3 hari mengikuti Dia dan mereka tidak punya makanan. Ketegangan pun muncul karena para murid merasa apa yang dikatakan Yesus itu menuntut tanggung jawab para murid. Pada ayat ketiga tadi dikatakan, kata para murid kepadanya, "Bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya?" Para murid lantas melakukan hitung-hitungan. Mereka merasa berpikir, bagaimana mungkin hanya dengan apa yang mereka punya, yaitu 7 roti dan beberapa ikan kecil, dapat memberi makan 4.000 orang. Secara manusiawi mungkin mereka merasa itu hal yang sangat mustahil. Para murid merasa terbeban karena Tuhan Yesus memberikan tanggung jawab yang tidak realistis. Tetapi Yesus tetap mengerjakan apa yang hendak dikerjakannya. Tuhan Yesus tidak dibatasi oleh keterbatasan, yaitu dengan jumlah roti dan makanan yang ada pada para murid itu. Akhirnya para murid melihat 4.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak, bisa makan sampai kenyang. Bahkan tersisa 7 bakul penuh. Pada ayat ke-37 dan 38 yang begini tadi bunyinya. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 7 bakul penuh. Yang ikut makan ialah 4.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Pada perikop sebelumnya, mungkin para murid lupa bahwa Tuhan Yesus memberikan makan 5.000 orang. Itu sebagai bukti bahwa Tuhan Yesus tidak dibatasi oleh
jumlah makanan yang ada pada para murid. Tuhan Yesus ingin menunjukkan pada para muridnya bahwa anugerahnya cukup bagi semua orang. Ini bukan tentang tanggung jawab para murid-murid, tetapi partisipasi mereka dalam pekerjaan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak meminta lebih dari apa yang dimiliki para murid. Para murid hanya berpartisipasi dalam pekerjaan Yesus dengan apa yang mereka miliki. Demikian juga kita, ketika kita mengerjakan pelayanan, kerap kita hanya fokus pada diri kita dan kemampuan kita. Sehingga hal ini membuat keterbatasan dan sehingga kita tidak mampu berbuat apa-apa. Pelayanan yang terfokus pada diri pribadi membuat kita merasa bertanggung jawab penuh untuk memberikan yang lebih dari apa yang kita punya. Fokus pelayanan yang sesungguhnya adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Kita hanya berpartisipasi dalam pekerjaannya. Dengan apa yang kita miliki, dengan apa yang bisa kita lakukan. Tuhan Yesus tidak meminta lebih dari apa yang kita punya, dan apa yang kemampuan kita untuk melayaninya. Apapun dan seberapapun itu yang kita miliki dapat dipakai Tuhan saat kita mau berpartisipasi dalam pekerjaannya. Demikian juga dalam kita bergereja. GKJW dalam upaya mewujudkan menjadi gereja yang mandiri dan menjadi berkat, tentu membutuhkan partisipasi dari setiap warganya untuk menjadikan saluran berkat untuk bagi setiap orang. Semoga kita semua dimampukan untuk mau berpartisipasi dalam pelayanan Tuhan Yesus dengan apa yang kita miliki, dengan kemampuan yang kita bisa. Tuhan Yesus memberkati. Dan sebagai bahan sharing PA pada saat ini, ada satu pertanyaan. Apakah saudara merasakan penyertaan Tuhan dalam pelayanan saudara? Jika iya, ceritakan pengalaman saudara. Saya ulangi lagi. Apakah saudara merasakan penyertaan Tuhan dalam pelayanan saudara? Jika iya, ceritakan pengalaman saudara. Dan untuk menyambut firman Tuhan, marilah kita memuji Tuhan kembali dengan menyanyi dari Kidung Pasamuan Jawi 436, baiknya yang pertama dan ketiga, Gusti nuntun lampah kula. Ber
terjadi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah bersama-sama kita menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan, karena pada saat ini Engkau telah mengajarkan kami melalui firman yang Engkau sampaikan pada saat ini ya Tuhan, supaya kami mau untuk berpartisipasi dalam pelayanan-Mu dengan apa yang kami miliki, karena Engkau sendiri yang akan memampukan kami dengan apa yang kami miliki saat ini. Ya Tuhan, pada saat ini ya Tuhan, kami juga boleh berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit. Kiranya Tuhan memberkati mereka ya Tuhan, baik mereka yang sakit yang saat ini berada di rumah maupun yang berada di rumah sakit. Kiranya Engkau lawat mereka, berkati mereka dengan kesembuhan ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau memberkati bangsa ini, berkati para pemimpin negara dari presiden hingga tingkat RT dan RW. Kiranya Engkau berkati ya Tuhan, para dokter, tenaga medis, relawan, dan semua yang saat ini bekerja keras dalam menangani pandemi COVID-19 ya Tuhan. Berkati mereka, berikan mereka kesehatan, berikan mereka pelindungan ya Tuhan. Ya Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa untuk gereja kami, GKJ Mojosari ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati dalam setiap pelayanan dan pergumulan dalam persekutuan gereja GKJ Mojosari. Kami juga menyerahkan persembahan yang kami kumpulkan. Kiranya persembahan ini dapat kami pakai untuk pelayanan gereja-Mu ya Tuhan. Demikian ya Tuhan seru dan doa permohonan kami. Kiranya Engkau sendiri yang menyempurnakan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin.